Di balik ucapan terima kasih dari Roy Suryo dan Dr. Tifa kepada Pak Prabowo itu menimbulkan begitu banyak pertanyaan di benak netizen, pecinta Pak Jokowi dan juga para relawan Pak Jokowi. Timbullah berbagai macam perspektif di tengah masyarakat tentang apakah benar seorang Prabowo Subianto itu mengambil andil dalam Roy Suryo dan Tifa ditangguhkan. Atau mungkin sampai ke depannya apakah nanti masyarakat sudah berpikir sampai sejauh itu, apakah nanti akan diberikan amnesti ataupun abolisi kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini akan menjadi pembahasan kita teman-teman. Kembali lagi di channel ini, saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas tentang hal ini. Ucapan terima kasih dari Dr. Tifa dan Roy Suryo yang kemudian mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa Pak Prabowo mengambil andil besar dalam mereka disetujui untuk ditangguhkan bebas. Dalam arti menjadi tahanan kota teman-teman ya. Kita dengarkan dulu bagaimana ucapan terima kasih dari Dr. Tifa yang akhirnya menjadi perbincangan publik hangat hari ini. Kita sama-sama saksikan. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik. Ya, ketiga hal ini terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil, saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya. Karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah. Ya. Keadilan sekarang bagi kelompok mereka agar pemerintah ya, benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan. Juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjamin, Masya Allah, dan semua keluarga, dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita terus berdoa, sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Masya Allah. Terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan selamat untuk Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa yang akhirnya bisa ditangguhkan, tidak jadi ditahan oleh kejaksaan. Selamat. Akan tetapi kejaksaan sudah menyampaikan bahwa permasalahan ini akan masuk di kategori masalah yang sangat penting yang harus cepat untuk dilakukan tindakan karena sudah menjadi atensi publik teman-teman. Yang pertama, mereka menyebut bahwa keadilan masih ditegakkan atas bangsa ini. Jadi pertanyaan di tengah-tengah netizen, mereka mendapatkan keadilan, mereka dan kelompok mereka. Lantas Pak Jokowi, keadilannya mana? Bapak Joko Widodo, keadilannya dipertanyakan untuk personalnya pribadi sendiri. Akan tetapi proses hukum masih terus berjalan guys. Jika kalian bertanya keadilannya mana, proses hukum masih berjalan. Itu bukan berarti mereka bebas. Mereka menjadi tahanan kota, tidak bisa keluar dari kota dan harus kooperatif ketika dipanggil untuk sidang. Pembuktiannya nanti akan ada di persidangan. Segala saksi dan bukti akan diuji. Dan kemudian nanti akan ada putusan hakim apakah mereka bersalah atau tidak, apakah ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli atau tidak. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mempunyai hukum yang tetap. Ketika mereka kemudian bebas dari penjara ataupun tidak jadi di penjara, mereka tidak bisa mengangkat lagi isu ini karena pengadilan sudah memberikan putusan dan kita bisa bernapas lega untuk tidak lagi membahas soal hal ini. Tetapi yang kedua yang mereka katakan adalah bagaimana yang dikatakan oleh Tifa bukan sebuah fakta teman-teman. Tapi itu adalah keyakinannya sendiri. Dia mengatakan bahwa terima kasih buat Pak Prabowo Subianto yang sudah mengambil andil. Saya yakin Pak Prabowo mengambil andil. Itu adalah keyakinan dari Tifa. Belum tentu itu adalah sesuatu yang benar-benar Pak Prabowo mengambil andil untuk melakukan intervensi dalam kasus ini. Kita juga patut untuk memperhitungkan sesuatu yang berbeda. Apa maksud saya?
kita juga patut untuk melihat bahwa ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu sejak Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Adanya upaya-upaya untuk merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, ada sesuatu seperti hal yang dilakukan, strategi-strategi yang mereka lakukan untuk mengadu domba antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo, untuk memisahkan, meretakkan hubungan yang baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bisa jadi ini adalah salah satu strategi, bisa jadi untuk memisahkan, merenggangkan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita juga patut untuk melihat dari situ, karena apa yang disampaikan oleh Tifa dan Roy Suryo itu adalah sekedar keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa Pak Prabowo memandang mereka ini yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dengan hal-hal yang bisa dikatakan itu tidak masuk akal, teman-teman. Banyak bukti yang kemudian sudah dipatahkan, banyak hal-hal yang kemudian hadir di publik untuk mematahkan argumen mereka. Dan kemudian mereka menganggap, Pak Prabowo itu menganggap yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Tifa ini adalah sebuah perjuangan. Seperti yang dikatakan oleh Tifa, Pak Prabowo melihat bahwa kami ini adalah pejuang, ya. Padahal cara-cara yang mereka lakukan, yang kita lihat sampai ke kuburan, teman-teman, ya, sampai menuduh Pak Jokowi seperti ini seperti itu, adalah cara-cara yang sangat tidak beradab, ya, tidak pantas dikatakan adalah seorang peneliti, apalagi pejuang. Dan mereka, dalam keyakinan mereka, Pak Prabowo itu menganggap mereka ini sedang berjuang dan mengambil andil untuk meringankan mereka. Tapi kita sudah melihat drama-drama ini, teman-teman, ya, ketika mereka juga ditahan oleh penyidik yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ya, rumah sakit Polri, mereka ditempatkan di ruangan yang memiliki fasilitas yang begitu mewah, bahkan senyaman hotel, teman-teman, yang mereka nggak sadar kalau mereka sedang ditahan. Sebuah tempat kamar yang sebenarnya disediakan oleh teman-teman, ya, oleh pasien-pasien yang sangat penting, pasien kenegaraan atau pasien pejabat dan sebagainya, ya. Kamar yang dibangun dengan fasilitas yang benar-benar mewah, yang kemudian kamar itu disebut dengan VIP, very important person, seseorang yang sangat penting ditempatkan di situ. Lantas kemudian itulah yang terjadi, status yang mereka adalah tersangka pada waktu itu, tapi baru kali ini saya melihat ada tersangka yang dianggap first, very important person, orang yang sangat penting. Tapi saya juga tahu, karena mungkin mereka adalah orang yang begitu penting, orang yang begitu kuat pengaruhnya di belakangnya dan sebagainya, teman-teman, ya. Lantas kemudian di balik ucapan terima kasih mereka berdua ini timbullah kemarahan di kubu pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi, yang kemudian seketika tersulut emosi, yang ketika langsung berpikir bahwa benar Pak Prabowo mengambil andil dan langsung mengambil sebuah teman-teman, ya, keputusan untuk dia mempercayai bahwa Pak Prabowo lah yang berada di balik semua ini, di belakangnya. Kita dengar dulu salah satu pendukung Pak Jokowi yang kemudian marah-marah dan mengatakan bahwa Pak Prabowo di balik semuanya ini, tanpa menunggu klarifikasi Pak Prabowo atau sebagainya, teman-teman. Dia langsung membuat video seperti ini. Kita saksikan sama-sama. Ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat. Ini bukti bahwa yang berkhianat, yang sepakat setuju atas penangguhan Roy Suryo dan Tifa adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kejaksaan. Jadi yang berkhianat atas ijazah ini berarti selama ini yang bermain di belakang adalah Pak Prabowo juga termasuk. Dia mengatakan yang di belakang ini yang bermain juga adalah Pak Prabowo termasuk. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo salah satu menjadi yang bermain, katanya, teman-teman, ya. Padahal itu bukan bukti yang cukup kuat, karena itu hanya keyakinan seorang Tifa saja, bukan sebuah kesaksian, ya. Sebenarnya itu adalah sebuah keyakinan Tifa yang dia katakan. Karena dia katakan, karena saya yakin ada andil dari Pak Prabowo. Keyakinannya bukanlah sebuah fakta. Keyakinan seseorang bukanlah sebuah fakta yang terjadi sesungguhnya. Tapi itu hanyalah sebuah keyakinan yang hanya dia sendiri yang percaya. Ya, teman-teman, ya. Tapi anyway, ya, semuanya saya juga tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh pendukung Pak Jokowi tadi adalah salah. Saya tidak mengatakan itu adalah benar. Semua waktu yang akan menentukan, teman-teman. Waktu yang akan membuktikan. Jika memang benar, itu ada
andil dari Pak Prabowo. Nanti kita akan lihat, kalaupun nanti ketika misalnya teman-teman ya, mereka terbukti bersalah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi, kemudian mereka didakwa, kemudian mereka mendapatkan hukuman sebagainya, dan kemudian jika nanti ada amnesti atau abolisi dari Pak Prabowo, mungkin saja itu benar teman-teman ya. Tapi kita menantikan saja, tetap tenang, mengikuti berita ini, informasi ini dengan kepala dingin saja teman-teman ya. Sebelumnya kan saya sudah katakan kepada kalian ya, saya sudah katakan bahwa jangan terlalu berharap, jangan terlalu euforia dengan mereka ditahan, karena sesungguhnya kalau terjadi seperti ini, kita, Anda, saya itu tidak kecewa, tidak marah-marah dan kemudian menyalahkan ini dan ini sekalipun buktinya masih kecil teman-teman ya. Saya sudah bilang, karena kasus ini mau tidak mau, kalian percaya atau tidak, ini sudah berkaitan dengan politik teman-teman ya. Ini sudah bercengkraman dengan politik, kepentingan politik teman-teman ya. Jadi di dalam dunia politik kalian tidak bisa bawa perasaan kalian, taruh perasaan kalian sedalam-dalamnya, karena nanti kalian hanya akan dapatkan kekecewaan. Berpikir dulu dengan kepala dingin, lebih baik kita urus saja dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang lebih penting ya, karena terlalu banyak drama dan terlalu banyak hal-hal yang janggal sebenarnya. Tapi hal positif yang saya lihat antara pengacara Pak Jokowi dan pengacara Roy Suryo dan Tifa ketika kliennya menghadapi sesuatu yang di luar dari apa yang mereka inginkan. Ketika mereka ditahan kemarin, marah-marah kelihatan panik ke sana kemari, seperti sudah mulai ajak perang ya, perang terbuka dan sebagainya teman ya. Itu yang dilakukan oleh pengacara Roy Suryo dan Tifa. Tapi sebaliknya, pengacara Pak Jokowi ketika mereka dibebaskan, disetujui penangguhan mereka teman-teman, apa yang dilakukan oleh pengacara Pak Jokowi? Tetap tenang, menghormati keputusan kejaksaan, tidak marah-marah, tidak menyatakan perang dan sebagainya. Kita bisa membedakan. Masyarakat menilai, masyarakat membedakan, masyarakat menguji segala sesuatu yang terjadi. Saya pikir masyarakat sudah pintar, sudah smart. Biarkanlah, seandainya Pak Jokowi tidak mendapatkan keadilan, masih ada rakyat dan Tuhan yang kemudian akan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada orang yang terzolimi. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.